Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana sebagai siswa kita bisa memilih ya, jenis makanan agar kalian tidak terkena penyakit-penyakit, jadi kalian tetap sehat. Jadi siswanya sehat, prestasinya meningkat. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar sedikit memilah atau memilih bagaimana jenis makanan, apa saja kandungannya dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Markiana, ya, selaku pengelola kantin sekolah SMA Negeri 1 Marakaman. Nah, jadi ketika Bu Markiana menyampaikan, tolong di mute, kameranya tetap hidup. Bisa dipahami ya? Oke, tolong jawab kalau misalnya kalian mendengar suara saya. Saya bukan ya? Halo? Ya Pak, ya. Oke. Ya, Pak. Nah, jadi Pak, ini memastikan kalian mendengarkan itu. Kita mulai. Kalau gitu kita share. Ya, pada Bu Markiana kami persilakan. Oke, terima kasih untuk Pak Arimaton Satya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Yang kameranya belum on, Ibu minta tolong di-on-kan karena kami untuk dokumentasi. Sebelum saya menuju ke poinnya, saya akan ada pendahuluan sedikit. Kenapa kita hari ini mengadakan Zoom meeting tentang kunci memilih pangan yang aman. Nah, karena ini sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan daya dukung dari sekolah kita yang mengikuti lomba keamanan pangan sekolah dari BPOM. BPOM ada yang tahu? Panjangan dari BPOM? Yang bisa nyalakan mic-nya. BPOM ada yang tahu? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Alhamdulillah sekolah kita sudah dapat yang level 1, sekarang kita naik ke level berikutnya. Nah, sosialisasi ini gunanya untuk kalian juga, untuk kalian mengenal bagaimana jenis pangan yang aman untuk kalian konsumsi. Nanti ini ada hubungannya dengan kantin sekolah. Pada saat nanti tatap muka, kalian tinggal mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari di sekolah. Oh, ternyata pangan yang aman itu seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Are we ready? Ready. Ya. Oke, kita masuk Ready. langsung ke materinya. Kunci memilih pangan yang aman. Nah, bagaimana pangan yang aman? Yang pertama adalah 5 kunci memilih pangan yang aman. Nah, ini ada 5 kunci. Yang pertama, kenali pangan aman. Pangan aman itu yang seperti apa? Nah, yang kedua, beli pangan aman. Yang ketiga, baca label dengan seksama. Keempat, jaga kebersihan, catat atau laporkan apa yang ditemui. Nah, ini dia. Pangan yang aman adalah pangan yang aman adalah pangan. Kita lihat hasil pengertian pangan dulu. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Hayati itu adalah hasil dari tanaman. Ada hasil kehutanan, ada hasil perikanan, ada hasil peternakan, hasil pertanian, dan hasil perkebunan. Nah, ini jenis panganan jajan yang biasa kalian nikmati sehari-hari. Dan ini juga insya Allah terdapat di kantin kita nanti setelah kalian tatap muka. Nah, yang pertama adalah
makanan atau cemilan atau snack. Nah, kalau cemilan berarti kan dia yang dikonsumsi di luar makanan utama. Makanan utama kita apa? Nasi. Nasi. Berarti yang di luar makanan utama itu namanya cemilan. Contohnya cemilan ada apa? Ada kerupuk. Kerabat. Ya, ada kerupuk, ada kentang. Itu namanya cemilan ya, Nak ya. Nah, kedua adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan dikonsumsi di luar makanan utama. Ini juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nanti setelah ini baru ada, Nak, bagaimana memilih makanan yang tadi kita jelaskan dulu, jajanannya dulu. Yang ketiga adalah minuman. Nah, minuman itu ada yang siap saji ataupun ada yang dikemas, ada kalau yang kita sehari-hari ya berarti minuman yang kita olah sendiri. Misalnya air putih, itu adalah yang paling sehatnya, ada teh manis, ada jus, itu termasuk adalah jenis minuman. Nah, yang selanjutnya itu adalah makanan ringan. Bahasa saya makanan ringan artinya makanan berat atau makanan utama rakyat Indonesia yaitu nasi. Nah, nasi ada lauknya, ada pauknya. Nah, ini dia poinnya, keamanan pangan. Nah, bagaimana cara kita memilih pangan aman? Pangan aman itu sudah tentu terbebas dari cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Nah, apa itu cemaran biologis, anak-anak? Ada yang tahu cemaran biologis itu contohnya seperti apa? Apa cemaran biologis itu contohnya seperti apa? Kotoran. Biologis ini berarti dia berhubungan dengan biologi. Nah, cemaran biologis itu artinya contohnya dia tidak basi, tidak dihinggapi oleh hewan-hewan. Itu namanya cemaran biologis yang contohnya ada bakteri yang bisa hewan itu kan nanti misalnya dari lalat, dia bisa menyebabkan timbulnya bakteri atau virus yang tercemar di dalam makanan. Itu namanya cemaran biologis. Nah, cemaran kimia berarti dia tidak mengandung bahan-bahan kimia. Nah, bahan kimia itu seperti apa? Bahan kimia tahu? Bahan kimia itu contohnya ada hama-hama makanan. Misalnya ada sekitar lingkungan itu ada yang menyebabkan obat nyamuk. Obat nyamuk semprot itu termasuk dalam cemaran kimia. Contoh parasit, Bu ya? Ya, itu namanya cemaran kimia. Nah, next itu adalah cemaran fisik. Contoh cemaran fisik adalah cemaran fisik itu adalah yang berupa bentuknya fisik. Misalnya di dalam makanan itu terdapat staples atau serangga. Itu bentuk fisiknya, Nak ya. Nah, misalnya kalau kamu biasanya beli pisang keju. Pisang keju itu dibungkus pakai mika. Nah, terus menggunakan staples. Nah, sebenarnya yang menggunakan staples itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan yang namanya cemaran fisik. Nah, sebaiknya jika pangan yang aman, kamu harus menggunakan apa yang aman selain staples? Ya, betul sekali. Menggunakan karet gelang. Nah, itu malah yang aman menurut keamanan pangan yang dianjurkan oleh BPOM. Itu tadi ya. Nah, jadi aman yang pangan itu harus memenuhi 3 syarat ini: biologis, kimia, dan fisik. Nah, sementara kalau kalian makan biasanya, kalau kalian makan kan kalian jarang sekali memilih-milih yang mana yang aman biologis, asal enak, yang penting dimakan ya. Yang faktor utama kalian ketika kalian membeli panganan atau makanan apa? Kalian nilai apanya dulu ketika kalian membeli pangan? Harganya. Apa? Harganya. Oke. Berarti harganya, berarti kalau harga, kita berbicara tentang harga, berarti kamu memilih yang more cheaper atau yang lebih murah dibandingkan yang lebih mahal, gitu.
Contoh ya, saya Ya, kasih Bu. pandangan sedikit. Yang mahal. Bahwa kalian, kalau kalian memilih sesuatu dari harga misalnya, tempat A lebih murah dibandingkan tempat B. Nah, tempat A itu misalnya kebersihannya kurang terjaga. Tempat B ini agak mahal tapi bersih. Kalian lebih pilih yang mana? Agak mahal tapi bersih. A atau B? Yang mahal. Yang A kan itu, yang A itu dagangannya lebih murah, kantinnya lebih murah, makanannya juga lebih terjangkau. Yang B, tapi tempatnya agak sedikit ada cemaran biologis, kimia dan fisik. Sementara yang B itu panganannya agak lebih mahal, tapi dia steril dari cemaran tadi, ada biologis, kimia dan fisik. Kalian lebih mana? Milih yang lebih murah apa yang agak mahal? Agak mahal kenapa? Agak mahal. Ya, Agak mahal. Agak mahal. kan cemaran biologis dan kalau kalian nanti misalnya ke kantin, kalian lihat kalian ingat 3 ini, ada biologis, kimia dan fisik. Nah, selain itu juga kalian ada trik memilih cemilan. Cemilan artinya yang dibungkus di dalam kemasan. Nah, cemilan yang dibungkus dalam kemasan tuh kayaknya yang satu. Yang dibungkus di dalam kemasan tuh yang PPT satu ya. Nah, ini tadi contohnya ya. Nih contohnya, aman dari bahaya biologis, tidak basi, rasa, warna dan bau tidak menyimpang, kemasan tidak rusak. Nah, ini kalau dipilih dari kemasan yang tidak rusak, kalian harus berhati-hati ketika kalian memilih makanan di dalam kemasan, kalian harus pastikan kliknya, nak. Nah, kemarin kalau kalian perhatikan, kalian baca soal post test dan pre testnya, di sana ada klik. Nah, ada yang betul nggak jawab klik itu? Klik itu pastikan kemasannya. Kemasannya itu artinya tidak terbuka, dia harus tertutup dengan rapi. L-nya itu adalah label. Labelnya itu misalnya di sini ada merek makanannya, itu label. I-nya izin edar. Izin edar itu isinya ada izin dari BPOM atau tidak. L-nya itu K-nya itu adalah tanggal kadaluarsanya. Nah, kalau kalian memilih makanan di dalam kemasan, kalian pastikan klik tadi, nak. Ada klik yang harus kalian perhatikan. Jangan asal milih aja. Oh, saya suka kuaci, mereknya Rebo. Tapi kalian tidak melihat lagi itu kadaluarsa atau tidak, ada izin BPOM-nya atau tidak, labelnya aman atau tidak, kemasannya terbuka atau tidak. Nah, lain kali, nah ini sebagai suatu pelajaran berharga buat kalian. Berarti pada saat nanti kalian memilih makanan di dalam kemasan, kalian harus perhatikan klik tadi. Nah, contohnya di sini ada kemasan rusak nih. Contohnya nih kayaknya botol teh pucuk harum nih kayaknya. Nah, kalau ada kemasan rusak seperti ini, setidaknya kalian tidak usah membelinya. Paling tidak kalian memilih kemasan yang lebih baik, karena ini bisa terjadi klik tadi tidak ada di sini, nak. Bisa jadi dia hanya sudah tercemar dari cemaran yang ketiga tadi. Nah, ini ya, ini yang aman dari bahaya biologis, ini yang tidak aman. Nah, kalau yang aman bersih, yang tidak aman bersih, ada kemasan rusak, rasa, warna dan bau menyimpang. Nah, ini contohnya yang bahan kimia supaya kalian ya, yang mengandung bahan kimia. Nah, yang pertama dia tidak gosong. Nah, yang kalau kena kecemaran kimia dia adalah gosong. Biasanya kalian suka makan yang gosong-gosong kan? Apalagi kalau bakar ikan mau yang gosong itu tidak masalah. Nah, tapi jangan terlalu gosong. Yang kedua, tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Pernah enggak beli makanan dibungkus dengan kertas koran? Pernah? Pernah, Bu. Nah, itu berarti kalian tidak layak untuk membelinya. Nah, kalian cari aja di toko selain itu, karena itu dia tidak aman atau dia mengandung yang namanya cemaran kimia. Yang ketiga, nah ini makanan favorit semua kaum. Ada apa ini? Ada, Mbak?
bakso. Nah, bakso itu tidak mengandung bahan berbahaya, boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Nah, BTP. Nah, kalau mengandung bahan atau pewarna tekstil itu biasanya dia rasanya agak pahit. Kalau kalian misalnya makanan terlalu banyak perasa atau sari manis, itu biasanya di tenggorokan kalian agak sedikit sakit. Manisnya juga yang agak pahit, itu namanya dia yang mengandung BTP. Nah, bakso yang cihuy, yang aman dan enak guys, di sini ada dia bebas methanol yellow. Apa itu methanol yellow? Methanol yellow adalah pewarna kuning pada mie-nya. Lihat warna mie-nya, ketika kalian makan mie, terus mie-nya pada saat dimasukkan ke kuah tuh kuahnya tiba-tiba berubah warna kuning, berarti dia mengandung yang namanya methanol yellow. Methanol yellow itu adalah pewarna makanan, pewarna kuning pada mie-nya. Nah, bebas formalin. Mie yang bebas formalin itu, nah ini perlu kalian catat juga. Mie yang bebas formalin adalah mie-nya tidak terlalu mengkilat dan mudah putus. Nah, bagian kalian penggemar bakso ini harus kalian ingat. Nah, di sini lagi, ini untuk pentol baksonya bebas borak, bakso tidak terlalu kenyal. Nah, kalau kalian suka, oh bakso ini kenyal. Nah, berarti itu dia mengandung yang namanya boras kalau kenyal. Kalau yang bebas borak itu bakso tidak terlalu kenyal. Beda yang menggunakan tepung kanji ya. Kalau tepung kanji kan bisa dibedakan dengan yang namanya boras. Nah, bahan kimia. Nah, ini coba kalian lihat di sini, Nak. Ini bahayanya formalin. Kalau bakso yang menggunakan formalin itu sementara untuk pengawet apa? Mayat, Nak. Berarti kalian yang hidup itu mau dibikin jadi mayat kalau penjualnya menggunakan formalin. Nah, di sini ya, bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan adalah formalin. Nah, cairan yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan alkohol, serta memiliki bau yang sangat menyengat. Kenapa formalin dilarang? Karena dapat mengganggu kesehatan. Bayangkan saja formalin itu untuk mengawetkan mayat. Nah, di sini digunakan untuk mengawetkan makanan. Apa yang akan terjadi pada usus dan lambung kalian? Oke, sampai di situ mungkin ada yang ditanyakan dulu? Ndek, Bu. Ada yang ditanyakan, silakan nyalakan mic-nya. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Kelas berapa? Irfan dari IPA kelas IPA 2. 11 IPA 2. 10 IPA 2 apa 10 IPA 1 apa 11 IPA 2? 11 IPA 2. 11 IPA 2? Iya, Bu. Ya, Irfan mana? Ya, apa yang mau tanyakan, Ban? Apakah mie yang dijual? Kan? Hah? Kameranya kan? Ya, Bu. On, Bu. On, Ban? Ya, oke. On. Oke. Nah, saya tanyakan, kita kan nyinggung mie yang bebas formalin. Berarti apakah mie kemasan atau mie yang dijual di toko swalayan atau mie bebas formalin kan mandi itu mie sedap atau mie segak mie instan nyebutnya ya. Nah, apakah mie mana guru tadi? Nyala. Mohon maaf, ada sedikit gangguan jaringan. Bad not quality. Bad network quality. Aduh. Kluyut. Bisa diulang, Ban? Sebabnya ini jaringannya agak sedikit terganggu. Oh iya, Bu. Saya nak tanya, Ya, kita tadi jadi sendat-sendat dan pertanyaanmu tadi belum diselesaikan. Nah, ini kan jaringannya agak jelek. Oh iya. Bisa nggak, Bu, saya tanya sekarang? Ya, coba coba lagi.
Oke. Apakah mie instan termasuk golongan mie yang bebas dari formalin? Apa? Apakah mie masuk mie yang bebas dari formalin atau tidak? Apakah mie yang kalian biasa konsumsi itu tergolong dari mie yang bebas formalin gitu ya? Ya. Ya, oke. Tadi kan sudah dilihat di situ bagaimana ciri-ciri mie yang bebas formalin. Nah, mie yang bebas formalin tadi. Ya. Nah, ini mie yang bebas formalin, saya tidak tahu ya. Kalau kalian misalnya makan, misalnya di Marakaman, mie-nya itu bebas formalin atau tidak. Yang jelas tadi ada ciri-cirinya di situ, nak. Mie yang menggunakan formalin itu adalah warnanya kuning keemasan karena dia mengandung yang namanya methanol yellow, nak, pewarna. Jadi pangsit itu nanti warnanya akan kuning keemasan. Oke, sorry. Yang bebas methanol yellow ya, warna pangsitnya kuning keemasan. Nah, sementara yang tidak kuningnya kuning pekat, yang dia menggunakan methanol yellow. Nah, yang bebas formalin mie-nya dia tidak terlalu mengkilat, nak, dan mudah putus. Jika kalian mengkonsumsi mie pangsit atau mie bakso, dia warnanya mengkilat dan ketika kalian makan itu dia mudah putus. Artinya mie-nya mudah hancur, itu dia bebas dari formalin. Kalau dia misalnya mie-nya mengkilat dan dia tidak mudah putus, kayak karet gitu, nak, berarti dia itu mengandung formalin. Mie kan tadi Evan yang ditanyakan? Iya, Bu. Ya, Pan. Kalau masalah kamu ini mengonsumsi mie-nya bebas formalin atau tidak, saya tidak tahu karena bagaimana contoh mie yang kamu konsumsi. Yang jelas kamu harus ingat ini aja, Irfan. Nah, warna pangsit kuning keemasan itu dia bebas methanol yellow. Kalau yang bebas formalin dia tidak terlalu mengkilat dan mudah putus. Kalau mie-nya kenyal, dia seperti karet, itu artinya dia mengandung formalin. Bagaimana, Irfan? Oke, Bisa diceritakan? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Sama-sama. Mungkin yang lain? Siapa salah kah? Ya, angkat tangannya, Bang Bapak. Angkat tangannya, sebutkan namanya. Ali Agustin. Oke, Ali Agustin. Apa yang mau ditanyakan? Hidupkan kameranya. Kameranya on. Iya, Bu. Abang tuh kelihatannya. Nah. Oke. Nah, dengar, Bu. Ya. Your face is not looking. Mukanya tidak kelihatan, Ali Agustin. Abang. Ini kelihatan bahkan itu kameranya, Mbak. Patro. Kelihatan, Pak. Barang aja. Ini penting buka paha. Nampak. Kalau kelihatan. Kelihatan. Balik. Ngomong, dengar nggak? Halo. Masuk kamu? Oke.
Mana kameranya gak bisa besar. Bu, Alia, saya nanya. Kan banyak tuh makanan bungkusan di warung. Nah, terus di bacaan di kandungannya tuh ada bacaan MSG. Apakah itu bahaya untuk dimakan, Bu? MSG. Yes. oh ya, MSG monosodium glutamat. Oke, MSG ini kalau kita biasa kenal itu penyedap rasa atau pektin ya, micin ya. Oke, mengandung MSG itu kemarin menurut pelatihan sosial yang saya ikuti itu tidak berbahaya asal memenuhi takaran yang sesuai. Nah, kalau di situ kan ada tulisannya tuh biasanya di kemasan dia mengandung MSG berapa takarannya, jumlah ininya berapa, beratnya berapa. Dia kalau sesuai dengan takarannya MSG itu tidak berbahaya. Menjadi berbahaya kalau dikonsumsinya berlebihan. MSG itu tidak berbahaya. Karena sudah saya sosialisasi, MSG itu tidak berbahaya asal digunakan sesuai dengan takarannya, tidak berlebihan. Bisa diterima, Ali Agustin? Ya, Bu. Satu lagi ya. Satu lagi, ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Angkat tangannya. Kok ada sekali kayaknya? Nah, ya, kalau awak tak ya kencing. Kampus. Mati kan sekali ya. Nah, itu ada lagi tuh Pak. Siapa Pak? Ada tuh. Siapa tuh? Pak saya ada. Pak saya ada. Ada. Berarti Alia belum. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi nih, Alia belum dimatikan tangannya Alia. Ya, ada sedikit tambahan. Nah, di sini ada tips memilih es batu yang aman tadi. Nah, tips memilih es batu yang aman. Ya, ini pastikan menggunakan air matang atau air yang biasa kita minum. Tapi kalau kita di kantin biasanya kita tidak tahu itu air yang aman atau tidak. Biasanya di Morakaman itu menggunakan air dari sumber air ya. Nah, itu belum dilakukan penelitian lagi aman atau tidak. Nanti setelah Badan BPOM akan terjadi di sini itu aman atau tidak. Dia tidak dipegang menggunakan tangan secara langsung. Ingat, kalau kalian belanja di kantin, ketika penjualnya menjual es, terus es batunya dipegang tangan, dadah, say goodbye aja, pindah ke kantin yang lain karena itu tidak aman karena nanti itu cemaran apa dia pakai tangan tadi nak. Ada 3 cemaran tadi, ada biologis, ada kimia, dan ada fisik. Kalau dia memegang menggunakan tangan, dia termasuk dalam cemaran apa? Fisik. Ya, betul sekali. Fisik. Tangannya biasanya tidak steril, bisa jadi habis ngupil, bisa jadi habis garuk, dia langsung pegang ke es batu. Nah, itu dia akan terjadi yang namanya cemaran fisik. Nah, yang 3, es batu disimpan di dalam wadah yang bersih. Nah, itu ada memilih es batu yang aman. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau dijelaskan, ya. Tapi berhubung ada yang mau ikut UTS lagi, waktunya juga sudah lewat. Mungkin next lain waktu nanti kita bisa ketemu dengan materi yang lebih jelas lagi. Nah, di sini jagalah kebersihan. Ya, langkah-langkah kalian mencuci tangan yang benar di sini. Bagaimana? Tangannya dibasahi dulu, terus pakai sabun di telapak tangan, jangan sabun dulu, tapi airnya dulu, tangannya dibasahi, terus pakai sabun, bersihkan, terus bilas lagi, terus keringkan tangan. Itu menjaga kebersihan tangan karena kita masih dalam masa pandemi, kita tetap mematuhi yang namanya 3M. Ya, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan memakai masker ya. Ya. Oke. Nah, di sini kalau ada yang ingin bersay hello sama BPOM, ingin menanyakan apapun tentang makanan, di sini ada yang namanya Halo BPOM. Ya, saya juga minta doanya kepada kalian semua supaya sekolah kita bisa lolos di intervensi B, supaya kita bisa ke tingkat
nasional. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Amin, Doakan amin. semoga semuanya lancar-lancar. Besok saya bersama Pak Andi Prasetyo akan berangkat ke Samarinda untuk mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih untuk bagian hadir. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Amin. Allah Amin. memudahkan segala urusan kalian. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada Baik, Ulang. semuanya sekali lagi kita untuk Ibu Mariana atas yang diberikan tentang kesehatan pangan. Jadi banyak hal kita selama ini kita sembarangan makannya dan kita tidak memperdulikan apa kandungan di dalam makanannya. Mungkin untuk saat ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya, tapi nanti ketika kalian ada zat kimia atau apapun masuk ke tubuh kita sedikit, nah itu nanti biasanya akan masa tuanya ya. Baru ingat, oh kayaknya dulu waktu muda saya sering minum saset ya. Mungkin waktu muda saya sering minum bersoda ya. Waktu muda dulu banyak hal-hal yang mungkin enak muda, tapi nanti kita semuanya pada saat tua tidak enak. Nah, jadi lebih bagus kita jaga sekarang pola makan kita sehat, lingkungan kita sehat ya. Jadi dalam hal memilih dan makan kita bisa memahami itu. Dan mungkin sementara itu, jadi mohon kameranya kita sesi terakhir yaitu kita tutup bersama, kameranya silakan dihidupkan. Ya, minta tolong kameranya di on ke semua nak. Kita akan dokumentasi dulu. Kita akan foto bersama tapi lewat Zoom meeting. Nggak usah pakai minyak harum, nggak keciuman baunya kok. Ya. Nggak usah ditutupi mukanya, nggak apa-apa. Ya, kameranya tuh ya. Oke, kamera on semua. Ali Agustin. Nggak belum Pak Ali Agustin, jangan sembunyi Alia. Ya, fokus ya Alia. Jangan kelihatan mukanya nanti biar nyata. Ya Allah, yang di depan sini malu ngeliatin mukanya. Ayo Juan. Tunjukkan pesonamu Juan. Astagfirullah Juan. Juan, aura tahu dijaga Juan. Astagfirullah, mata keternodai. Kalian harus sehat, kalian harus aman-aman. Ayo senyum. 1, 2, 3. Semua arahnya ke kamera nak, jangan ada yang tunduk. Kasih ya, jempol semuanya, jempol ya, jempol. Ini Pak, segi 2 Pak. Jempol ya, jempol. Oke. Olivia semangat Olivia. Ayo jempolnya, Aldani Fatul mana anunya, jempolnya, salah. 1, 2, kamera 3. Cheese. TPM. Tepuk M. Siapa kanan di belakang kau teman? Aku aja yang kedua, satu kayak gini. Masih gak foto apa itu gak nih? Oke, 1 ya. Dah kawin. Yuk, tolong nih. Ya. Oke, 1, 2, Ini, Juan Natasha ini tangannya. 3. Ya, coba kayak manisan. Dah kawin. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semua sehat ya. Semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bye.